Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam serial Jejak Rasul. Kali ini episode ke-76. Kisah kita kali ini tentang Haji Wada, Haji Perpisahan. Ramadan tahun ke-10 Hijriah sudah masuk. Biasanya Rasulullah selalu i'tikaf di masjid 10 hari di pertengahan bulan. Tapi pada tahun ke-10 ini, setelah 10 hari beriktikaf di tengah-tengah bulan, Rasulullah mengajak para sahabat untuk iktikaf terus 10 hari lagi sampai akhir bulan. Jadi totalnya ada 20 malam. Dan tiap tahun pula, setiap Ramadan, Jibril datang menemui Rasulullah SAW untuk memastikan bahwa wahyu yang turun kepada Rasulullah tidak ada yang luput dari ingatan beliau. Jadi Nabi itu memurajaah hafalan Al-Qur'annya setiap tahun bersama Jibril. Pada saat itulah di bulan Quran, di bulan Ramadan, Rasulullah diberitahukan oleh Jibril urut-urutan ayat. Jadi kan ayat Al-Quran itu turun, kita sebut sebagai tartibut tanzil, tertib turunnya, urut-urutan turunnya Al-Quran. Dan itu tidak sama dengan tartibul mushaf, tertib ayat atau urutan ayat yang sekarang ditulis di dalam mushaf yang kita kenali. Nah, untuk menyatakan atau menentukan bahwa ayat ini adalah part atau bagian dari surat ini, nah itu dilaksanakan setiap Ramadan. Jadi Ramadan itu memang betul-betul bulan Quran, bukan hanya waktu di mana Quran diturunkan pertama kali dahulu, tapi juga waktu untuk merearrangement, untuk menyusun ulang urutan Quran sehingga sempurna sampai pada akhirnya, dan juga tempat di mana Rasulullah SAW kembali mendengarkan dari Jibril dan membacakan lagi Al-Quran itu kepada Jibril alaihissalam. Makanya sunnah bagi kita adalah berinteraksi secara masif dan secara intens dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang suci ini. Setelah i'tikaf, sebagaimana satu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menceritakan satu fakta kepada Fatimah radhiyallahu taala anha yang waktu itu infonya masih harus dirahasiakan dulu. Isi dari info terbatas itu adalah bahwa, ya Fatimah, kata Rasulullah, Jibril biasanya membacakan Quran kepadaku dan aku bacakan lagi kepadanya sekali dalam setahun. Tapi tahun ini dia bacakan 2 kali. Aku menduga, wahai anakku, waktuku sudah tiba. Jadi firasat Nabi tentang ajal beliau sudah ada pada saat itu. Tibalah Lebaran, bulan Syawal. Syawal berlalu, kemudian masuklah bulan 11. Bulan Zulqaidah. Sampailah di bulan haram, bulan-bulan haji. Kalau tahun sebelumnya Nabi tidak berangkat haji dan Amirul Hajj, delegasi haji itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka tahun ini diumumkan kepada seluruh penduduk Madinah bahwa Nabi akan berangkat haji. Tentu kabar gembira ini cepat disebarkan oleh kaum muslimin. Jadi tidak hanya di Madinah, mengingat bahwa memang kaum muslimin sudah tersebar di banyak daerah pada saat itu. Berbagai-bagai suku di padang pasir berbondong-bondong datang dari segala penjuru. Mereka sangat bersuka cita bahwa tahun ini akhirnya bisa berhaji bersama Rasulullah SAW yang mulia. Dan haji tahun ini adalah haji yang sangat spesial. Bukan saja karena Mekah sudah suci dari segala berhala, tapi juga seperti kita sudah ceritakan pada episode sebelumnya, ketika haji di tahun ke-9 Hijriah sudah datang perintah bahwa tanah suci harus dikosongkan dari segala bentuk kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Maka haji di tahun ke-10 Hijriah itu adalah haji yang benar-benar suci. Suci tempatnya, suci ritualnya, suci dari semua najis-najis, baik itu yang fisik maupun yang ruhani. Pekan terakhir di bulan Zulqaidah itu Nabi berangkat dari Madinah, keluar memimpin 30.000 orang jemaah haji. Jadi banyak sekali. Semua istri Nabi turut serta, masing-masing itu dibawa dengan haudah. Yang mengawal istri-istri Nabi adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abu Bakar juga membawa istrinya Asma binti Unais untuk berhaji. Asma pada saat itu sedang hamil besar. Dan akhirnya di salah satu checkpoint, di satu titik pemberhentian, Asma melahirkan. Anaknya laki-laki, diberi nama dengan nama Nabi, yakni Muhammad bin Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar ingin mengantar istrinya pulang, tapi kata Nabi, tidak apa-apa, Asma mandi hadas saja, mandi besar, kemudian teruskan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama.
Setelah 10 hari perjalanan sampailah rombongan di dekat Makkah, bermalam di sana, kemudian pagi harinya baru menuruni lembah memasuki kota Makkah. Sesampainya di dekat Ka'bah, Rasul mengangkat tangan tinggi. Beliau berdoa sampai tali pelana untanya jatuh. Kemudian diambil kembali dengan tangan kiri, tapi tangan kanan beliau tetap berdoa, menengadah begitu. Rasul berdoa seperti apa yang kita baca sekarang. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa takriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah kepada rumah sucimu ini kemuliaan, kehormatan dan keagungan. Rasul kemudian tawaf 7 kali dan salat di makam Ibrahim. Lalu Nabi lanjut bergerak ke arah Bukit Safa. Beliau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali, apa yang kita kenal sebagai ritual sa'i pada saat ini. Dulu ini dilakukan oleh Sayyidah Hajar ketika mencari air untuk Ismail alaihissalam. Orang-orang yang ada bersama Nabi pada saat itu, para hujjaj, para jamaah haji ini merekam baik-baik dalam ingatan mereka segala bentuk ritual, segala bentuk manasik, baik itu berupa gerak-gerik maupun bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di setiap tempat. Rasul bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik engkau. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan haji di masa lalu, di mana itu sudah bercampur baur ajarannya, saat itu diluruskan dan dimurnikan oleh Rasulullah SAW, distandarisasi menjadi sebuah haji yang bersih dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sa'i, Rasulullah kembali ke masjid. Beliau masuk ke dalam Ka'bah ditemani oleh orang yang dipercayakan untuk menjaga Ka'bah, yakni Utsman bin Abdiddar. Masuk ke dalam Ka'bah itu Nabi ditemani juga oleh Bilal bin Rabah dan juga Usamah bin Zaid. Sore hari Rasulullah pulang ke tendanya bertemu dengan Aisyah, dan Aisyah pun melihat ada sesuatu pada wajah Rasulullah SAW. Beliau lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa? Engkau tampak sedih." "Aisyah," kata Nabi, "aku sudah melakukan satu hal hari ini yang nanti di masa depan tidak akan kau lakukan. Aku hari ini masuk ke rumah suci dan mungkin nanti umatku tidak akan lagi dapat memasukinya." Maksud Nabi adalah masuk ke rumah suci atau masuk ke dalam Ka'bah Asy-Syarif ini tidak lagi disyariatkan. Jadi untuk haji-haji berikutnya orang-orang tidak diperintahkan untuk masuk ke dalam Ka'bah, cukup tawaf saja. Nabi di Mekah tidak mampir kemana-mana, tidak singgah dan menginap dimanapun, di tendanya saja, hanya mampir ke tempat sepupu beliau sebentar, yakni di rumah Ummu Hani. Lalu masuk hari ke-8 Zulhijjah, beliau berangkat ke Mina, tentu saja bersama semua jemaah haji. Bermalamlah beliau di Mina. Lalu esok harinya Rasulullah berangkat ke Arafah. Arafah adalah sebuah lembah yang sangat luas, jaraknya hampir 40 kilo di arah timur Mekah. Ini sudah di luar kawasan haram, di luar perbatasan tanah suci. Arafah ini terletak di jalur menuju Taif. Di Arafah kemudian Nabi menyampaikan khutbahnya. Sahabat arah hidup yang Allah sayangi, orang-orang Mekah heran dengan kepergian Nabi ke Arafah itu. Jemaah yang lain sudah ikut, mereka masih belum yakin, terutama orang-orang Quraisy. Mereka terbiasa di dalam ritual haji itu tetap berada di tanah suci. Tapi Nabi kemudian memberi penjelasan bahwa Arafah ini adalah ritual terpenting di dalam haji. Bahkan Nabi menyatakan al-hajju Arafah, intisari dari haji itu adalah wukuf di Arafah itu. Haji adalah napak tilas Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Dan wukuf inilah yang dilaksanakan oleh Ibrahim dulunya, yang ini kemudian dihilangkan oleh orang-orang seterusnya. Zaman berlalu sehingga hal penting dalam haji itu, yakni wukuf di Arafah, ditinggalkan dan tidak dilaksanakan lagi. Nah, Nabi SAW mengembalikan hal itu pada haji wada ini. Di situ dipanggillah oleh Nabi Rabi'ah. Rabi'ah ini punya suara besar, karena pada saat itu pastinya belum ada pengeras suara. Beliaulah yang menyampaikan khutbah Nabi. Kalau Rasulullah berkata, dia mengamplifainya. "Tahukah kalian bulan apa sekarang?" Lalu orang-orang diam. Dia katakan, "Bulan suci." "Tahukah kalian tanah apa ini?" Semua orang tetap diam. Lalu dikatakan, "Ini tanah suci." "Tahukah kalian hari apa ini?" Lalu kembali dijawab sendiri, "Hari ini adalah hari haji akbar."
Lalu ia umumkan sesuai dengan instruksi Nabi, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian wahai kaum muslimin adalah suci antara satu sama lain sampai kalian bertemu dengan Tuhan sebagaimana sucinya hari ini, sucinya tanah ini, dan sucinya bulan ini. Dan peristiwa inilah puncak dari larangan menyakiti sesama muslim, menumpahkan darah sesama muslim, mencela kehormatan dan mengambil harta sesama muslim. Orang-orang muslim bersaudara, dan pada saat itu ditegaskan keagungan persaudaraan mereka itu dengan apa? Mengharamkan kehormatan, darah dan harta mereka satu sama lain. Menjelang senja, matahari mulai terbenam, Nabi pun khutbah. Beliau mengucapkan hamdalah, lalu mengatakan, wahai manusia, hendaklah kalian simak baik-baik apa yang akan kukatakan ini, karena aku pun tidak tahu apakah aku masih dapat bertemu lagi dengan kalian sesudah tahun ini. Lalu Nabi ingatkan kaum muslimin tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbahnya beliau kemudian mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian dua petunjuk, taraktu fikum amrain idza tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Siapa saja yang berpegang teguh pada dua yang aku tinggalkan ini, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan lagi, dengarkanlah kata-kataku, fahamilah. Lalu Rasul membaca ayat di surah Al-Maidah, yakni penggalan ayat ketiganya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Hari ini telah putus asa orang-orang kafir dalam upaya mengalahkan agama engkau. Maka kalian tidak perlu takut kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, melainkan takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi engkau agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu. Setelah mengakhiri khutbahnya itu, Nabi kemudian bertanya kepada jemaah, kepada hadirin pada saat itu, wahai manusia, bukankah risalah Tuhanku sudah kusampaikan pada kalian? Ribuan orang yang ada di situ mengatakan, wallahi iya ya Rasulullah, Allahumma na'am, Allahumma na'am. Bergemuruh lembah itu dengan jawaban dari jemaah haji. Maka Nabi mengangkat telunjuknya lalu berkata, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Seolah Nabi ingin memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di depan seluruh umatnya, bahwa apa-apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada manusia telah ia lakukan, telah ia tuntaskan tugasnya. Di sela-sela itu, di tengah kegembiraan umat, di tengah haji akbar yang begitu agung dan membahagiakan itu, menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang yang perasa, dan beliau juga adalah orang yang sangat faham dengan isyarat bahwa kalau sudah cukup, sudah sempurna agama ini, telah disempurnakan nikmat, maka dia sadar mereka akan segera kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah khutbah yang menggetarkan jiwa itu, kemudian semua orang sholat. Sisa hari Arafah itu diisi dengan beriktikaf di sana, wukuf di sana. Begitu matahari terbit, besok harinya Nabi naik unta dan menyuruh Usamah bin Zaid naik di belakang. Beliau turuni bukit, melintasi lembah menuju Mekah, diikuti semua jemaah. Biasanya jalan itu dilalui dengan kecepatan yang tinggi, tapi Rasulullah menyuruh pada hari itu untuk lambat-lambat di sana. Pelan-pelan kata Rasulullah, dengan ketenangan jiwa saja kita jalan ini. Kemudian jamaah pun bermalam lagi di Musdalifah. Musdalifah sudah masuk kawasan tanah haram. Di situ dikumpulkanlah batu-batu kerikil oleh jamaah untuk bekal simbolisasi pelemparan syaitan. Kita kenal ini sebagai melempar jumrah. Nah, simbolisasi setan itu ada pada 3 buah pilar di daerah Aqabah di lembah Mina. Sampai sholat subuh Nabi di Musdalifah. Kemudian berjalan lagi memimpin jemaah haji di Aqabah. Kali ini yang dibonceng di unta Nabi adalah Fadl, anaknya Abbas. Nabi teringat sekali bahwa di Aqabah itulah 12 tahun yang lalu beliau menerima keislaman 6 orang utusan suku Khazraj. Lalu dari situlah disiapkan jalan bagi perjanjian Aqabah pertama maupun kedua,
yang merupakan landasan hijrahnya Nabi ke Madinah untuk membangun peradaban Islam yang sekarang disaksikan oleh Nabi tengah mekar-mekarnya. Selesai sudah melempar jumrah, kemudian hewan kurban pun disembelih, Nabi pun bertahallul mencukur rambut. Para jemaah berebut untuk tabarukan kepada Nabi, mengerumuni beliau untuk berharap mendapat beberapa helai rambut Nabi. Begitu cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menyaksikan, di situ juga ada Khalid. Abu Bakar terharu sekali. Dulu Khalid menentang Nabi. Dulu Khalid di Uhud begitu ganasnya kepada kaum muslimin, begitu pula di perang Khandaq dia datang sebagai musuh. Tapi pada saat itu Abu Bakar lihat Khalid itu meminta kepada Rasulullah dengan sungguh-sungguh, "Ya Rasulullah, rambut bagian ubun-ubunmu jangan serahkan kepada yang lain ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku ya Rasulullah, berikan saja untuk saya." Ketika Nabi berikan rambut itu, padahal itu kan potongan rambut, dia begitu bahagianya, lalu diletakkan oleh Khalid rambut itu ke mata dan bibirnya. Dia letakkan di mata, kemudian dia kecup dan dia simpan. Di kemudian hari rambut ini terus dibawa oleh Khalid di dalam topi perangnya. Khalid bukan merasa itu sebagai jimat bahwa dengan membawa rambut Rasulullah dia akan menang pertempuran, tidak. Khalid hanya ingin merasa dekat dengan kekasih hatinya. Rambut Nabi yang nantinya selalu disimpan Khalid di dalam topi perangnya itu membuat dia merasa dekat dengan Nabi, merasakan nostalgia bersama Rasulullah SAW dan sebagai obat kerinduan pada kekasih hatinya, Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian Nabi kembali ke Ka'bah dan esok harinya selama 2 malam Rasulullah tetap bermalam di Mina. Semua istri Nabi pun masuk ke masjid di sana kecuali Aisyah radhiyallahu anha yang sedang tidak suci, sedang mendapatkan haid. Maka Bunda Aisyah pun dikawal keluar dari daerah suci oleh saudaranya, yakni Abdurrahman bin Abu Bakar. Setelah suci kemudian beliau masuk lagi ke Mekah lalu bertawaf di Ka'bah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, tidak semua jamaah itu berangkat dari Madinah. Ada orang-orang yang datangnya dari tempat lain. Di antaranya itu adalah Ali bin Abi Thalib bersama pasukan yang pada saat itu sedang diutus untuk penaklukan di Yaman. Ada 300 orang pasukan berkuda. Pasukan yang berhasil menaklukkan Yaman ini segera menyusul Nabi ke Makkah karena tidak sabar lagi ingin menunaikan haji bersama Rasulullah SAW. Pada saat itu mereka bawa ghanimah. Oleh Ali, ghanimah itu yang memang 1/5-nya adalah bagian untuk pasukan, itu tidak dibagi dahulu. Ali ingin menyerahkan seluruhnya dulu kepada Nabi, barulah Nabi kemudian yang membagikan kepada seluruh pasukan dan juga untuk qismah atau bagian-bagian yang lainnya. Ada beberapa saat di perjalanan itu Ali berkeperluan lalu meninggalkan pasukan sebentar dan dipercayakan harta rampasan perang atau ghanimah itu kepada wakil, kepada seseorang. Dan memang kondisi pasukan pada saat itu sudah payah. Mereka butuh baju ganti karena mereka sudah berada jauh dari rumah hampir 3 bulan. Dan mereka sudah lusuh sekali. Agar masuk kota itu dengan penampilan yang lebih fresh, maka dibujuklah orang yang menjaga ghanimah tadi. Pakaian-pakaian keluarkan sajalah untuk kita dahulu agar kita masuk kota itu lebih berwibawa, lebih baik dipandang orang-orang. Tidak lusuh begini. Lalu sang penanggung jawab ghanimah pun berpikir iya juga, maka dibagi-bagi. Nah ketika Ali balik, nampak pasukannya sudah segar begitu. Apa yang terjadi, kata Ali kepada si penanggung jawab ghanimah? Beliau jawab, saya sudah bagi-bagi baju supaya pas masuk kota mereka lebih pantas untuk berada di tengah-tengah penduduk. Karena ini juga akan berangkat haji toh, ini peristiwa akbar, ini hari raya. Pada hari raya pasti orang pakai pakaian terbaiknya. Dan kita pun pada hari raya kan sunnahnya memang memakai pakaian yang bagus yang kita miliki. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Beliau katakan, saya kan sudah bilang ini harta harus kita berikan kepada Rasulullah dahulu, maka buka lagi semuanya. Maka baju itu terpaksa dibuka lagi dan pasukan pun agak mendongkol dengan peristiwa ini. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ada yang mengadu soal sikap Ali ini. Maka Rasul katakan, wahai umatku, tidak usah disalahkan Ali. Dia memang terlalu hati-hati. Dia adalah orang yang wara'. Dia sangat berhati-hati di jalan Allah. Tapi nantinya ketika rombongan akan kembali ke Madinah, semua jemaah haji, ada anggota pasukan dari Yaman tadi yang masih kurang senang dengan keputusan Ali tadi
beliau masih mengeluhkan perilaku Ali itu kepada Nabi. Lalu Rasul katakan, kalau engkau ingin dekat denganku, dekat jugalah dengan Ali. Kemudian di perjalanan itu, ketika sampai di perhentian di Ghadir Khum, dikumpulkanlah orang-orang utamanya yang dari Yaman tadi, ya, pasukan yang bersama Ali bin Abi Thalib. Di depan mereka Rasulullah memegang tangan Ali. Beliau ulangi kata-katanya, yang dekat dengan saya maka harus juga dekat dengan Ali. Dipegangnya oleh Rasulullah tangan Ali bin Abi Thalib, lalu berdoa, ya Allah, jadikan sahabatmu siapa saja yang menjadi sahabat Ali, dan musuhi siapa saja yang memusuhinya. Kemudian orang pun tidak mengeluh lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, peristiwa ini ada dua pelajaran di dalamnya. Pertama, tentang kedudukan Ali yang memang mulia dan spesial di sisi Rasulullah SAW. Yang kedua, itu dilakukan Nabi untuk meredakan kemarahan dan kejengkelan orang-orang yang tadi dipaksa oleh Ali bin Abi Thalib untuk menanggalkan kembali pakaian hasil ghanimah yang sudah mereka lekatkan. Nah, oleh sebagian orang-orang yang inhiraf, yang menyimpang dari ajaran Islam, peristiwa Ghadir Khum ini dijadikan sebagai klaim untuk kepemimpinan Ali pasca wafatnya Rasulullah SAW, sambil menyatakan bahwa kepemimpinan Abu Bakar itu tidak sah karena Nabi sudah membaiat Ali. Ini bukan sama sekali baiat atas kepemimpinan atau kekhalifahan pasca Rasulullah. Nah, peristiwa-peristiwa ini seringkali dipelintir terutamanya oleh kalangan Syiah Rafidah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, sesampai di Madinah, urusan kembali datang silih berganti. Tahun sebelumnya ada penaklukan di Bani Hanifah di daerah Yamamah. Yang ditaklukkan ini adalah orang-orang Nasrani. Wilayahnya itu terbentang sepanjang perbatasan timur Najd. Akhirnya orang-orang ini masuk Islam. Tapi ada yang bikin problem di antara mereka, seorang yang namanya Musailamah. Dia tiba-tiba mengklaim bahwa dia adalah nabi juga seumpama Muhammad SAW. Sepulang Rasulullah dari haji, sampailah surat yang dibawa ke Madinah oleh utusan dari Yamamah itu. Diserahkan oleh dua orang utusan. Isi surat itu dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Sudah ditentukan kepadaku pembagian kekuasaan dengan engkau. Sebagian tanah milik kami, sebagian wilayah adalah milik Quraisy. Sekalipun mereka sudah berislam. Nabi kemudian tanya kepada utusan yang dua orang itu, menurut kalian bagaimana surat ini? Apa pendapat kalian tentang isi surat ini? Mereka jawab, kami sepakat. Mendengar itu Rasulullah murka. Wallahi, katanya, demi Allah, kalaulah seorang utusan itu boleh dibunuh, akan kupenggal kepala kalian. Rasul sangat pemaaf dalam urusan hari-hari, urusan muamalah keseharian manusia. Tapi kalau ada orang yang ingin merusak syariat, bahkan mengaku sebagai nabi padahal beliau masih hidup, tentu saja tidak dapat diterima oleh Rasulullah SAW. Hifzuddin, menjaga kemurnian agama, adalah puncak dari pokok maqasid syariah. Maka Rasulullah SAW menyuruh dua orang utusan itu untuk tulis surat balasan dari Muhammad min Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, tukang bohong, jadi tidak diakui oleh Nabi, dia adalah Rasul. Assalamu ala man ittaba'al huda. Rasulullah membuka kalimatnya tidak dengan assalamualaikum. Tidak ada kata selamat, doa keberkahan untuk orang yang sudah murtad dan kemudian ingin merusak ajaran agama. Maka Rasul mengatakan keselamatan hanya bagi orang yang mengikuti petunjuk. Rasul lanjutkan, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia yang berkuasa memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hambanya, dan keputusan terakhir wal akibatu lil muttaqin, keputusan terakhir adalah untuk orang-orang yang taat kepadanya. Di daerah lain ada lagi yang mengaku-ngaku jadi nabi. Jadi lagi tren pada saat itu mencoba-coba untuk menjadi tokoh dengan mengaku nabi. Seperti juga yang masih sampai sekarang dilakukan oleh orang-orang. Sudah beribu-ribu nabi palsu. Waktu itu yang ngetop adalah Tulaihah, pimpinan Bani Asad, dan juga ada satu lagi namanya Aswad bin Ka'ab, orang Yaman. Aswad bin Ka'ab pada akhirnya dibunuh oleh masyarakatnya sendiri, dan Tulaihah itu nantinya dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Setelah kalah, dia
rujuk kepada Islam, dia balik Islam dan dia mengatakan saya sebenarnya bukan nabi sih gitu. Dan Musailamah nantinya di zaman kekhalifahan Abu Bakar akan dibunuh oleh Wahsy dengan tombaknya. Itulah kepuasan hati Wahsy ketika dia dahulu mengecewakan Rasulullah karena membunuh paman kesayangan Nabi, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Sekarang dia sudah menuntaskan, membayar kesalahannya itu dengan membunuh orang yang mengaku nabi dan ingin merusak agama Islam. Dan setelah ditusuk Wahsy dengan tombak, masih ada Abdullah putranya Nusaybah yang mengakhiri riwayat Musailamah ini. Tapi ini nanti terjadinya di era kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain mereka ini masih ada lagi seorang perempuan yang semacam penyihir begitu dari Bani Tamim, namanya Sajah. Dia juga mengaku diri sebagai nabi. Namun Rasulullah tidak mengambil tindakan kepada baik Musailamah, Aswad, Tulaihah maupun Sajah ini dahulu. Perhatian Nabi lebih kepada musuh yang jauh lebih besar, yakni di utara. Rasulullah di hari-hari akhir di bulan Safar di tahun ke-11 Hijriah, kira-kira bulan Mei tahun 632 Masehi, diputuskanlah oleh Nabi bahwa sudah tiba masanya untuk membalas apa yang terjadi di Medan Mu'tah. Suku-suku Arab Suriah sudah saatnya untuk mendapatkan pelajaran dari pasukan kaum muslimin. Perang Mu'tah sudah menggugurkan Zaid di sana. Dan kali ini Rasulullah mengutus Usamah, anak Zaid, untuk menjadi pemimpin yang akan menuntaskan pertempuran yang sudah dahulu terjadi di Mu'tah. Pada saat itu Usamah bin Zaid masih sangat muda, tapi Rasulullah menunjuknya menjadi jenderal perang, memimpin 3.000 pasukan di usianya yang ke-18 tahun. Sahabat Arah Hidup, mudah-mudahan Allah masih berikan kita kekuatan dan kesempatan untuk meneruskan serial kita. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.